Halo semua, Assalamualaikum, selamat siang. Ini buah putsa teman-teman. Aku bungkus lagi, tapi pakai kantongnya atau plastiknya berbeda ya. Sebelumnya aku pakai kayak pembungkus buah itu, tapi ukurannya lebih besar. Jadi eh, agak sulit ya buat buat ngikat, karena tangkainya itu nggak semuanya besar teman-teman. Jadi buah putsanya itu nggak semuanya eh, berbuah atau buahnya tuh di tangkai yang besar ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau ini tuh tangkainya masih kecil ya, jadi kalau pakai eh, pembungkus buah itu susah ngikatnya teman-teman, dan nggak semuanya buahnya banyak, jadi dalam satu tangkai nggak mesti rombongan atau barisannya buah itu banyak ya, seperti yang ini tadi barusan. Ini hanya dua ya, yang sebelumnya itu sudah disengat lalat. Kalau yang di atasnya ini agak banyak nih, ada kecil-kecil ini belum disengat. Tadi sebelum aku bungkus aku periksa dulu ya, aku liatin satu-satu kira-kira udah ada luka atau belum. Kalau misalkan udah, langsung aku potekin. Nah, kalau untuk kantong yang kayak kresek itu yang ada pegangannya ya, itu ternyata saat hujan plastik itu nempel di buah karena tipis. Nah, saat dia nempel, tetap aja lalat buahnya itu bisa menyuntik buahnya itu teman-teman. Jadi nggak berfungsi kresek yang biasa aku pakai itu ya, yang bening, lebih lebih tipis. Nah, ini yang kantong ini tuh biasanya untuk bungkus minuman ya, atau es batu ini teman-teman. Bungkus es batu. Di bagian bawahnya aku kasih lubang. Ini biasanya aku pakai bungkus timun juga, jadi bisa berulang ya. Ini ada beberapa aku bungkus yang sekiranya nyampe, karena pohonnya tuh udah tinggi banget, jadi aku pilih-pilih aja teman-teman. Ini ada beberapa lagi di situ ya. Kemarin itu puasa kalau nggak salah, yang udah buahnya bisa dipanen ya. Terus masuk puasa rontok, banyak banget yang rontok. Terus ke lebaran itu beberapa aja. Ini kebanyakan tuh kayak gitu teman-teman, jadi bintik-bintik ya. Jadi dia itu nggak mesti busuk teman-teman, nggak pasti lonyet gitu ya sekarang modelnya. Jadi dia mana ya, buahnya itu kayak titik-titik hitam gitu teman-teman. Nah, ini ya, aku ambil salah satunya kayak gini teman-teman. Jadi yang udah disuntik nih ya, jadi menghitam seperti ini, tapi dia nggak busuk, tapi dia nanti bakal kayak luka gitu. Ada yang besar, tapi ini tinggi ya, lumayan tinggi. Ini coba ambil yang ini ada. Nah, seperti ini sudah mulai putih ya, apa, hijaunya muda. Bisa sebenarnya kalau bisa bagus buahnya ini bisa dimakan, tapi ini mana ya, masih masih kabur. Seperti ini teman-teman, ada luka-luka seperti ini ya kalau nggak dibungkus. Jadi nggak busuk ya, tapi dia luka-luka. Kadang kan lonyot ya kalau disengat lalat tuh, lama-lama lonyot. Tapi beberapa kali ini tuh nggak lonyot dia, tapi menghitam seperti ini. Ini aku tadi habis beberes di belakang, aku motongin tanaman waluh yang merembet di pagar jaring itu, yang rawa rimbun. Karena rawa rimbun itu takutnya ada sesuatu yang bersembunyi, hewan. Jadi aku harus kurangin ya teman-teman. Kita lihat dulu sebentar ke belakang. Sebentar lagi aku mau ini teman-teman, tadi mau ini apa, pindahin anakan seledri yang udah aku pisahin ya. Jadi anakan seledrinya udah cukup besar, harus aku pindahin ke pot yang lebih besar. Ini kemarin aku panen daun kasbi, udah dimasak. Aku nggak bikin video ya. Ini kemarin yang panen jambu juga, ini udah ada yang besar-besar lagi, tapi cuman sisa beberapa. Nah, ini
Tadi kan rimbun ya waktu sebelumnya, di video sebelumnya. Di sini rimbun banget. Untuk walunya aku habiskan, yang merambat di sini aku habisin. Ini sisa kacang. Kacangnya tuh waktu itu ada buahnya, udah mulai tua, tapi aku lihat tadi nggak ada, habis, entah pada rontok atau dimakan ayam. Ini tadi habis aku rapiin, aku ikatin lagi. Nanti bisa buah lagi atau tidak ini, tapi masih ada bakal bunganya ya. Ini aku taruh di bawah sini hasil potongan si tanaman waluhnya. Aku jadiin kayak mulsa gitu, nanti lama-lama kan dia jadi kompos ya. Terus di sini juga ada lagi tuh. Nah ini dia teman-teman. Tadi sebelumnya kan kotoran kohenya marmut ya. Aku tambah lagi untuk daun-daun waluh. Ini tadi ada yang kepotong kayaknya, itu ada yang layu. Mungkin ada tangkai yang ke arah sana menjalar. Itu sudah mulai terang ya. Karena kalau terlalu rimbun, selain takut ada yang bersembunyi, bekicot dan lain sebagainya, tanaman yang di bawah ini ketutupan teman-teman. Sedangkan untuk cabai, kembang kol, brokoli itu butuh panas ya, jadi harus dikurangin. Belimbing buluku kemarin itu aku kurangin juga, tapi masih ada bunga teman-teman, muncul bunga di bagian atas juga muncul, tapi ada kodok, aku nggak bisa mendekat. Ternyata yang di bagian atas sudah mulai berbunga belimbing bulunya di sana. Biasanya bunganya tuh cuma di bagian bawah ya, ada di bagian bawah di sana teman-teman. Itu bunganya merah-merah itu ya, merah tua. Suka banget sama bunga belimbing wulu tuh cantik. Ini ya tadi anakan seledri yang mau aku pindahin ke pot yang lebih besar, pot ukuran 25 teman-teman. Ini kan di pot ini tuh sebenarnya tempatnya anggrek teman-teman, tapi karena banyak aku pakai buat wadah kayak polybag itu, tapi ini lebih awet ya. Ini sebelumnya tuh wadahnya anggrek. Ini mau aku bawa, tadi aku udah siapin tanah, tinggal isi ke pot-potnya. Ini di bagian bawah tuh aku kasih sekam ya, nggak ada alasannya, karena aku punya sekam aja aku mau kasih di bagian bawahnya, nggak ada alasan khusus. Udah langsung aku mau pindahin ya. Ini tadi tanamannya. Ini anakannya sudah ada ya teman-teman, anakan dari seledri. Tunas-tunasnya itu, karena memang meskipun ini anakan dari seledri tapi udah tua, jadi dia bakal cepet nanti berkembang biak lagi, untuk beranak ya, berkembang biak, nambah lagi nanti tanamannya. Kalau mau kita pisahin nanti bakal banyak lagi menjadi tanaman mandiri. Aku biasanya kalau nanam tuh bagian ini bonggolnya aku nggak tutup ya teman-teman, kayak lebih dikasih terbuka aja, nggak sampai yang ditutup kayak tanaman daun bawang. Kalau daun bawang tuh masih bisa ditutup ya, masih bisa ditimbun tanah, tapi kalau seledri biasanya enggak. Dan karena ini sering hujan di tempatku, udah mulai sering hujan ya, ini media tanamnya untuk seledri daun bawang tuh aku lebih milih ke poros. Terus ini ya, ini tadi pakai media tanam bekas, ada sekamnya juga, dan aku kasih pupuk dari kohe sapi tapi yang udah saya pakai ya, jadi ini udah poros teman-teman, lebih gembur gitu ya tanahnya ya.
Ini dia teman-teman anakannya nih. Ini ada beberapa, ini ada rumput karena memang dari pindah tanam anakan itu kan waktu pemisahan itu ya, kan memang tanahnya juga bekas, jadi banyak bibit rumput. Nah, ini anakan seledrinya ini teman-teman. Nggak lama nanti bisa dipisahin lagi kalau mau dipisahin nih, tapi ini belum berakar. Kalau misahin anakan seledri, kalau aku nunggu berakar dulu teman-teman, anakannya harus berakar dulu ya, mindahin anakan seledri itu kalau mau tanam ulang. Insya Allah pasti berhasil. Ini udah siang ya, sekitar jam 11. Tapi karena ini sudah seledrinya udah tumbuh, udah bagus, dan ini akarnya nggak bergoyang ya, nggak apa. Ini kan masih utuh ya teman-teman, keluar dari soft potnya, jadi insya Allah nggak stres. Tetap keadaannya begini, nggak stres. Kita pindah tanam siang-siang pun nggak apa-apa. Ini mau aku tempatkan di pinggiran rumah, nggak kena hujan langsung. Nanti sesekali dikenain hujan supaya nggak kena hama. Biasanya kalau nggak kena hujan itu lebih mudah kena kayak trip atau kutuan ya. Ini di tempatku karena lagi banyak ulat bulu di pinggiran rumah, nanti harus sering dicek. Nah seperti ini ya. Padahal kemarin tanaman seledriku tuh tinggal 2 pot ya. Dari 2 pot yang udah banyak anakannya itu aku pisahin, akhirnya aku punya lagi ini sebenarnya 5 tanaman ya teman-teman. Nih ada 5 tanaman ya. Ini tadi satu soft pot, yang ini isinya 2 tanaman. Jadi 5 tanaman, nambah lagi kan 5 tanaman seledri yang udah mandiri ya. Seledri itu sebenarnya kalau rajin mindahin anakan nggak usah nyemai lagi teman-teman. Kalau cuman untuk konsumsi dapur sendiri ya, nggak dijual ya. Ini aku punya dari dulu, udah misahin anakan terus teman-teman, belum nyemai. Karena nyemai 1 kali gagal, aku belum nyemai lagi. Jadi ya dari anakan ini aku perbanyak tanaman seledriku. Soalnya kalau nyemai dari biji itu kan lama banget ya, karena benihnya kecil. Kita harus perhatiannya harus khusus buat benihnya. Waktu nyemai itu gampang sprout, gampang tumbuh, tapi setelah 1 minggu tumbuh ya kalau nggak salah itu, sampai ke anakan itu aduh perjuangannya kayaknya harus perhatian banget sama tanaman seledri nih. Jadi kalau punya anakan, kalau aku mending rajin buat misahin anakannya supaya tetap keberlangsungan tanaman seledri ada di kebun kita tuh tetap ada ya. Jadi punya tanaman seledri terus, nggak usah nanam dari biji kayak begini. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, seledriku udah nambah. Ini ada 2 tanaman, yang lainnya dalam 1 pot 1 ya, jadi ada 5. Oke teman-teman, siang hari kita pindah tanam untuk tanaman seledrinya. Semoga tumbuh dengan baik, menjadi tanaman yang subur, bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa.